Kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu warga Korintus yang sudah hadir pada petang hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada para tamu mungkin dari keluarga Bapak Buddha yang sangat banyak sekali di sini. Saya ingatkan ada, mohon maaf ada 3 pendeta ya. Tidak berusaha sebutkan namanya, tapi ya, terima kasih karena setiap ibadah di sini pasti Mas dari keluarga itu ada keajaiban yang sangat luar biasa. Pasti mendatangkan banyak pendeta. Karena di sini memang keluarganya jadi pendeta semua. Jadi terima kasih Mas Huda yang sudah menyiapkan waktu dan tempat untuk kegiatan pada petang hari ini. Semoga Mas Huda keluarga karena bertiga sekarang tidak ada di kota lagi. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan kita juga mengucapkan yang sangat luar biasa juga. Tuhan itu kalau sudah berkehendak yang tidak mungkin bisa terjadi mungkin. Saya melihat Bumikar ini ya, kalau duduk bersama sudah Pak. Ya saya ulangi, kalau Tuhan itu kalau sudah berkehendak yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau Bu Pendeta ini kalau duduk dengan sampean semua kayaknya masih anak remaja. Tapi kalau sudah naik mimbar sangat luar biasa. Ini kritikan Bu, bukan saya apa-apa ya kritikan. Semoga Ibu Bika bisa buktikan. Ya maaf. Bolak-balik gini buai. Ya. Di sini yang akan melayani Ibu Niken, jadi dari keluarga kelompok itu sendiri. Selamat datang Bu Niken. Semoga panjenengan tidak grogi karena di sini banyak ibu kita ya. Ya, mohon maaf. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Mas Yuda yang sudah menyiapkan waktu dan tempat. Dan sebelum ibadah kita awali, kami berikan waktu kepada Bapak atau Ibu rumah, monggo waktu kami berikan. Selamat malam, shalom semuanya. Hari ini saya yang mewakili keluarga di sini. Kalau tahun kemarin Mas Yuda jadi gantian. Jadi istimewa sekali Bapak Ibu. Hari ini luar biasa mengawali bulan keluarga di Patuan Braya. Jadi tanggal 1 Juli 2001 kami mengikat janji menikah gitu ya. Jadi 24 tahun hari ini. Kok ya pas tanggal 1 Juli mengawali bulan keluarga. Jadi kita awali, semoga keluarga di sini 24 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi sudah banyak suka duka, sehat dan sakit. Jadi mengimani janji kami di altar. Kalau sehat dan sakit sudah pernah, tahun lalu kami bersyukur Tuhan sudah mampukan dan Tuhan sudah berikan mukjizat. Jadi sudah di ujung maut gitu ya, operasi yang sangat mengerikan yang kemungkinannya juga hanya satu-satu gitu. Jadi tetapi Tuhan berikan anugerah yang luar biasa sampai hari ini juga sehat. Kemudian hadiah kami terindah juga adalah anak sematawayang kami, Vina Gaisha. Bulan kemarin tanggal 13 Juni sudah menyelesaikan studinya di ITS Surabaya, lulus sebagai sarjana komputer. Ini sungguh merupakan kebahagiaan kami. Ini hadiah perkawinan yang pasti akan kami ingat sepanjang masa. Jadi luar biasa indahnya. Dan juga kakak kami dipulihkan dari sakit yang mungkin beberapa waktu lalu kami sudah pernah persaksian gitu ya, Mas Lufi jadi yang membarep ini dipulihkan luar biasa berkat Tuhan.
Indah sekali. Tanpa mengurangi rasa empati kami kepada saudara kami yang saat ini juga banyak yang dalam masa pemulihan, yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Asal kita pasrah dan berserah, Tuhan pasti pulihkan pada waktunya. Dan mengucap syukur juga, terima kasih kepada Ibunda, Ibu Tati yang sudah memberikan support yang tiada hentinya. Ibu Mardi juga, walaupun di sini juga sering saya bentak-bentak mungkin ya, saya sentak-sentak gitu ya, karena kadang ya begitulah ya, orang muda mesti lebih gak telaten dan lain sebagainya. Ibu mohon maaf, tapi terima kasih supportnya kepada keluarga kami luar biasa. Dan juga Bule Heru, Kerso Rawuh, Dek Dian, sekeluarga, Dek Yanti, Mas Lufi dan Mbak Nining, kemudian juga Mas Agus, Dek Rini, Mas Yoyo, luar biasa. Mereka juga menjadi saksi kami ketika 1 Juli 2001 mengantar kami, bahkan yang mengantar kami ke gereja itu Mas Dian. Mas itu masih pendidikan ya, masih belum lulus sebagai pendeta, tapi sudah mayungi kami, mengantar kami ke gereja di altar. Luar biasa sekali. Dan selamat kepada Bu Yudit. Jadi luar biasa, hari ini banyak kebahagiaan ya, sudah kita habiskan jadi pendeta. Semoga menjadi berkat untuk semuanya. Dan Bu Niken, 4 pendeta bukan berarti gimana ya, tapi sih biasa aja ya, mau siapa aja, karena pendeta di rumah itu karena keluarganya banyak pendeta ya, jadi banyak pendeta jadi udah biasa saja. Jadi kayak misalnya Mas Yufi, Dedian sama Dek Agus itu adalah keluarga ya, Niken, bukan selaku sebagai pendeta tetapi sebagai keluarga di rumah ini. Ngaten Bapak Ibu, itu saja yang kami haturkan. Mohon maaf bila nanti kurang berkenan, dan mohon dibawakan dalam doa saja untuk ke depan. Anak kami percaya masa depan sudah ada di tangan Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan pasti memberkati dan tetap mengikut Kristus sepanjang hidupnya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, dipulihkan, disehatkan, dan sukacita ini membuat kita semakin tekun beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Immanuel. Terima kasih Mbak Ita yang sudah sampaikan. Karena di sini sehat semua, dari Mas Buddha pun juga kelihatannya juga pulih kembali, sehat seperti jala. Dan juga ada dari mana ini Mas Pak Pendeta siapa yang dulunya sakit itu sekarang juga sudah pulih kembali. Ya, dulunya sakit sekarang sudah sehat kembali. Setiap ibadah di rumahnya Mas Yuda pasti hadir kayaknya. Terima kasih Bapak-Bapak. Baiklah, kita ibadah ini kita awali dengan kita membuka Kidung Jemaat 376 bagian 1 dan selanjutnya nanti bagian 2 Ibu Niken kami berikan waktu dan tempat untuk melayani sebelumnya. Monggo Mas Haji. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
kesempatan untuk melayani di tengah-tengah kelompok Korintus, dan mohon maaf juga mungkin tidak sesuai dengan berita jemaat. Memang seharusnya hari ini adalah Ibu Pendeta baru, yaitu Ibu Yudit, tapi karena jadwal semua dari kelompok GKJ Gadang untuk minggu ini dilayani dari warga, jadi saya ya ketiban campur untuk melayani. Sebenarnya grogi juga ya di tengah-tengah banyak pendeta yang hadir saat ini, tapi saya percaya bahwa pelayanan hari ini saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita mulai saat ini, marilah kita ibadah pada sore hari ini di tengah-tengah keluarga Bapak Arifin Hidayat. Kami lakukan hanya percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang hidup. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas kita semua. Haleluya. Amin. Kita awali dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 240. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku ada indah, indah balai surgamu. Aku puji gunung Bapa, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seni. Yesus cari akan daku, nombrak bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menaungi kami yang hadir saat ini, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi kiranya Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami sering berbuat kesalahan, kami sering membuat sakit hati pada sesama kami. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami akan dosa dan salah kami, baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik itu kata kami, perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan, begitu juga menyakitkan hati Sang Kami. Sekali lagi ampunilah kami ya Tuhan, biar kami di dalam membangun ibadah saat ini Engkau sucikan, Engkau keluarkan kami dari kebangkitan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan membimbing firman, kami akan membaca sebagian dari firman. Tuhan tolong kami, Tuhan isi hati kami dalam Roh Kudus. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Amin. Kita akan memuji kembali dengan Kidung Jemaat 27. Ayat 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama.
Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan menggumulinya. Dan saat ini saya akan mengambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 7. Mana kitabnya? Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sudah ketemu, saya meminta bantuan untuk membacakannya. Matius 7 ayat 1 sampai 5 bisa kita baca pertandingan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sekali lagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Pendeta yang ada di sini, saya mohon maaf apabila di dalam kami membawakan firman Tuhan ini nanti ada kekurangannya, kami mohon maaf. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, dari bacaan Alkitab yang kita baca bersama dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5, ini saya beri judul cermin bagi diri sendiri, menilik balok dalam mata kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, di mana kita berinteraksi dengan banyak orang yang latar belakang ataupun keadaannya yang berbeda, latar belakang atau kemampuan dan kekurangannya juga berbeda. Ada kalanya kita juga bertemu dengan orang-orang yang entah disadari atau tidak
memiliki kebiasaan yang meremehkan atau menyepelekan. Sikap ini bisa muncul dalam bentuk baik itu perkataan, tatapan, atau bahkan tindakan yang membuat orang lain merasa tidak berharga. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Di sini Yesus tidak hanya berbicara kepada mereka yang merasa diremehkan, tetapi juga dan mungkin lebih penting lagi pada mereka yang cenderung meremehkan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini adalah cermin yang tajam Bapak Ibu yang diletakkan di hadapan kita semua, mengajak kita untuk introspeksi sebelum kita menghakimi orang lain. Dalam ayatnya yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mungkin di sini hukum imbal balik itu selalu ada. Mengapa Yesus melarang kita menghakimi? Dilanjutkan ayatnya yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hukum rohani yang tak terelakkan. Yang kita terapkan pada orang lain, ketidaksempurnaan, kekurangan atau kegagalan mereka akan menjadi standar yang sama yang Tuhan gunakan untuk mengukur kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa seseorang menyepelekan? Orang yang meremehkan seringkali adalah penghakim yang cepat. Sadar atau tidak, seringkali itu kita lakukan. Oh, itu makanya kayak gini, soalnya ini, itu seringkali. Ya. Mereka merasa berhak menilai dan menganggap rendah orang lain. Namun di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sikap ini membawa konsekuensi rohani yang serius bagi diri mereka sendiri. Untuk itu jika kita tidak ingin dihakimi dengan keras, kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan keras pula. Yang kedua, yaitu ayatnya yang ketiga dan keempat ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah bagian yang paling menusuk ya, sebuah gambaran yang mungkin terasa menyindir namun syarat makna. Yesus menggunakan analogi ekstrim selumbar. Mungkin ibu tahu selumbar itu apa sih? Selumbar itu adalah yang sekut kecil, ya. Selumbar sepu yang kecil
Sementara balok, kita semua sudah tahu balok itu adalah sesuatu yang besar, kayu yang besar. Bayangkan seorang yang begitu sibuk mencari-cari kesalahan kecil pada orang lain, mengkritik setiap kekurangan orang lain, mengkritik dan menilai orang lain itu memang perbuatan yang paling mudah. Ya kan enggak Bapak Ibu? Ya. Sadar atau tidak kalau kita waktu merumpi, ya, disitulah kadang-kadang kita tidak terasa. Kita akan menganggap remeh, sekaligus juga menghakimi. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita tidak tahu pada saat kita sering menghakimi orang lain, kita tanpa menyadari dalam diri kita sendiri memiliki masalah yang besar, seperti balok kayu yang menghalangi pandangan kita. Orang yang gampang atau gemar menyepelekan seringkali buta terhadap kekurangan atau dosa-dosanya sendiri yang jauh lebih besar. Balok ini bisa kita artikan dengan berupa kesombongan, keangkuhan, rasa dirinya sendiri itu merasa benar dari orang lain, kurangnya empati atau bahkan ketidakamanan yang terselubung. Sikap meremehkan orang lain seringkali merupakan cara untuk meninggikan diri sendiri, yaitu kesombongan itu tadi. Padahal justru hal itu menunjukkan kelemahan atau karakter yang mendalam. Bagaimana mungkin sekarang seorang bisa melihat kekurangan orang lain dengan jernih, apalagi membantu memperbaikinya jika pandangannya sendiri terhalang oleh ego dan dosa pribadi. Mungkin seringkali kita tanpa menyadari sulit untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan pada diri sendiri. Setiap orang pasti punya rasa ego, pasti dimiliki setiap orang. Sulit itu untuk dihilangkan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akan belajar dari ayatnya yang kelima. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Yesus tidak ragu menyebut kata munafik. Mereka yang bersikap demikian ini adalah panggilan untuk pertobatan dan kerendahan hati sebelum kita bisa melihat kekurangan orang lain atau terlebih-lebih meremehkannya. Kita harus terlebih dulu melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengakui kalau kita apa kesombongan, prasangka atau kekurangan kasih yang mungkin menghalangi pandangan kita. Hanya ketika kita dengan jujur membereskan balok di mata kita melalui pertobatan dan anugerah Tuhan, barulah kita dapat melihat orang lain dengan jelas, bukan dengan pandangan
meremehkan. Tetapi dengan kasih, empati, dan pengertian barulah kita bisa membangun, bukan menjatuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah undangan, undangan bagi kita, terutama bagi mereka yang mungkin dalam tanda kutip sering menyepelekan orang atau menghakimi. Marilah kita belajar untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam cermin firman Tuhan. Apakah ada balok di mata kita yang menghalangi kita melihat nilai dan potensi orang lain? Apakah kita terlalu cepat menilai dan meremehkan tanpa menyadari bahwa sikap itu justru mencerminkan kekurangan dalam diri kita? Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon agar Roh Kudus menunjukkan balok yang perlu kita singkirkan. Dengan demikian kita bisa melihat sesama kita sebagaimana Tuhan melihat mereka, sebagai ciptaan yang berharga, yang layak dikasihi, dihargai, dan dilayani, bukan untuk diremehkan. Amin. Mari kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Firman yang begitu indah, Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berpikir lebih dahulu sebelum kami bertindak. Karena firman-Mu pada sore petang hari ini semakin menguatkan kami untuk kami selalu belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk merespon bacaan kita firman Tuhan saat ini, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 309. Ayat 1 dan 3 baru kita bisa Jika engkau
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah ada batasnya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini setiap kita berkumpul untuk memuji namanya, kita mengisikan sebagai berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan berupa persembahan. Mari kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari hitung jemaat 298. Terus 98, kita pujikan nomor 1 sampai persembahan selesai. Ulang tahunnya Mas. Udah. Tahun pernikahannya. Dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa, karena malam hari ini di dalam kami bersekutu, di dalam kami memuji, membesarkan nama Tuhan, kami boleh merasakan betapa besarnya karya Tuhan pada saat malam hari ini. Terlebih melalui sapaan firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kami terima bersama, Tuhan memelihara kami. Biarlah apapun yang kami terima pada saat malam hari ini ya Bapa, boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami dan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh menjadi para pelaku firman Tuhan. Terlebih, biarlah kasih dan berkat Tuhan senantiasa nyata melalui kehidupan kami. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik ya Bapa, pada saat malam hari ini di dalam kami bersekutu, kami juga menaikkan setiap ungkapan syukur kami melalui puji-pujian, melalui suara-suara kami. Karena ini semua menjadi cara dan sarana bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih, biarlah nama Tuhan semakin hari semakin kami permuliakan. Ya Bapa kami, pada saat malam hari ini kami juga membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan. Bapa juga memberkati, Bapa menyucikan, mengkuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi sarana di dalam kami mewujud nyatakan kasih dan berkat Tuhan, baik bagi orang-orang di sekitar kami, baik untuk kelompok Korintus, ataupun juga menjadi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu di Kajili Ladang. Kami menyerahkan setiap
pelayan Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk mengelola menata persembahan ini, biarlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan, supaya apapun yang menjadi tugas tanggung jawabnya boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan senantiasa setia pada kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa kami, saat malam hari ini di dalam kami bersekutu, kami juga bersyukur karena di dalam kami bersekutu kami boleh diterima dengan penuh sukacita oleh keluarga Bapak Arifin Hidayat. Bersama-sama pada malam hari ini kami membawa doa bagi keluarga di tempat ini yang pada saat ini merasakan sukacita yang besar karena Bapak Arifin Hidayat dan juga Bu Ita Historiana merayakan hari ulang tahun perkawinannya yang ke-24. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Bapak Arifin Hidayat. Sungguh berkat Tuhan dan kasih Tuhan nyata melalui setiap dinamika kehidupan yang ada. Tuhan semakin hari semakin menguatkan keluarga di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memimpin kehidupan keluarga di tempat ini. Terlebih sukacita besar juga dirasakan karena anak terkasih Mbak Vina Kesia juga sudah merampungkan studinya dengan baik. Kami percaya bahwa masa depan yang cerah sudah Tuhan rancangkan, dan kami membawa kehidupan saudara kami terkasih Mbak Vina Kesia hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita dan harapannya ke depan, kami percaya Tuhan juga turut memberkati, Tuhan menyertai, sehingga apa yang menjadi pengharapan dan cita-citanya boleh diraih dengan penuh sukacita. Kami membawa doa bagi orang tua terkasih Bapak Arifin Hidayat, Ibu Ita Historiana di dalam mendampingi anak terkasih. Biarlah kasih kesabaran dari Tuhan senantiasa nyata. Berkati keluarga di tempat ini dengan berkat kesehatan, berkati dengan berkat kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Karena kami percaya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang indah bagi keluarga Bapak Arifin Hidayat. Kami juga membawa doa bagi setiap pengharapan, cita-cita keluarga di tempat ini. Tuhan turut menyertai memberkati. Setiap pergumulan, permasalahan yang dihadapi, Tuhan juga turut menolong, dan kami berserah penuh atas setiap rencana dan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Bapak Arifin Hidayat. Kami juga membawa doa bagi orang tua terkasih yang juga setia untuk turut berproses dalam kehidupan keluarga Bapak Arifin. Bapak juga memberkati dengan berkat kesehatan, Tuhan memberkati dengan berkat kebahagiaan, supaya di usia lansianya ini orang tua terkasih boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk pekerjaan yang digeluti oleh Bapak Arifin, Bu Ita. Tuhan memberkati supaya boleh menjadi sarana berkat bagi keluarga di tempat ini. Kami percayakan penuh ya Bapak, kehidupan keluarga Bapak Arifin hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah sukacita, rasa syukur yang begitu luar biasa ini senantiasa dirasakan untuk ke depan. Dan kami berdoa untuk segala sesuatunya, dan kami berserah hanya kepada Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami juga membawa doa bagi setiap kehidupan warga jemaatmu secara khusus di kelompok Korintus. Setiap pribadi, mari Tuhan juga turut ambil bagian di dalam kehidupannya. Berkati warga jemaatmu ini dengan berkat kesehatan, dengan berkat kebahagiaan, perlancarkan segala usaha pekerjaan yang digeluti, supaya berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan boleh dirasakan, sehingga ungkapan syukur senantiasa nyata atas kehidupannya, sehingga nama Tuhan semakin hari boleh semakin dipermuliakan. Tuhan juga senantiasa menolong di dalam setiap warga jemaat menghadapi segala dinamika kehidupan. Di dalam kesedihan, Tuhan juga memberikan kekuatan. Di dalam kelemahan, Tuhan juga senantiasa melengkapi dan menyempurnakan. Di dalam pergumulan, Tuhan juga menolong. Tuhan turut ambil bagian di dalam pengambilan solusi yang terbaik, ataupun di dalam merampungkan segala situasi dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua yang senantiasa berserah dan percaya kepada Tuhan. Begitu pula kami membawa doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan dari sakitnya. Kami berdoa bagi Bu Gini, Bu Sriani, Bu Tuti Sujono, Bapak Tris Timur, Pak Budi, Bu Rudi yang saat ini sedang menjalani masa pemulihan.
Tuhan juga senantiasa memberkati saudara kami ini, menyertai setiap proses pemulihan yang dijalani, melalui makanan, minuman, obat-obatan, para medis yang mungkin juga turut ambil bagian. Tuhan memberkati semua supaya boleh menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami. Melalui orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya, kasih Tuhan senantiasa nyata. Bapa memulihkan, Bapa yang memberkati, dan Bapa yang memberikan mujizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Orang-orang terkasih yang setia untuk merawat, mendampingi, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, supaya di dalam kehidupannya senantiasa berserah untuk karya dan rencana Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami percayakan penuh kehidupan saudara-saudara kami yang sakit hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu pula saudara kami yang mungkin saat ini sedang dilanda duka, mungkin juga di dalam pergumulan yang hebat, sehingga tidak bisa bersama dengan kami bersekutu merasakan sukacita ini. Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan juga senantiasa mengetuk pintu hatinya, supaya saudara kami boleh kembali bangkit, merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menolong di dalam pergumulan yang dialami, supaya setiap pergumulan ini boleh diselesaikan dengan baik. Mampukan kami, setiap kami, untuk senantiasa mau menjadi teman yang setia bagi saudara kami, supaya kasih dan berkat Tuhan juga senantiasa mereka rasakan melalui kehidupan kami. Kami bersama-sama membawa kehidupan saudara-saudara kami, begitu pula kami membawa kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami membawa persekutuan kami, baik di kelompok Korintus maupun di jemaatmu Gadang, di dalam setiap pelayanan, kegiatan yang kami lakukan, yang kami tata. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya boleh menjadi sarana di dalam kami menguatkan iman pelayanan kami kepada Tuhan. Terlebih dalam melalui setiap pelayanan yang ada, kami boleh menjadi pribadi yang menjadi pribadi mandiri dan senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Para pelayan yang sudah Engkau pilih, Tuhan juga memberikan berkat sukacita, Tuhan memberikan berkat hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang menjadi tugasnya boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaatmu di GKJ Gadang. Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan menyertai, biarlah Tuhan sendiri dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami menuju sukacita besar di dalam panggilan kami untuk mewujudkan kasih berkat Tuhan bagi dunia. Ya Bapa, saat ini kami juga membawa doa untuk acara KPAR yang akan dilaksanakan, acara Bible Camp. Tuhan memberkati setiap persiapan yang ada, supaya kegiatan ini nanti boleh terlaksana dengan baik, boleh membawa sukacita bagi anak-anak kami. Kami percayakan setiap pelayan, setiap panitia yang ambil bagian, yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, memberkati dengan hikmat, supaya boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih juga bagi anak-anak kami. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami membawa setiap permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan nanti kami juga akan mengakhiri ibadah kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami, Tuhan jaga kami di dalam perjalanan, supaya kami boleh membawa kabar sukacita dari tempat ini kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang menyertai dan Roh Kudus-Mu biarlah menuntun kami, supaya kami senantiasa jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bahwa setiap doa kami ini Bapa, dan kami satukan setiap permohonan dan ungkapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Yudit yang sudah membawakan doa syafaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menuju dari itu jemaat 249 ayatnya yang pertama saja.
kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa memberkati keluarga besar Bapak Arifin Hidayat dan turun atas kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih karena kita kepada Kristus. Di dalam Tuhan, terima kasih banyak kami ucapkan kepada terutama kepada pemimpin yang telah menyampaikan firman, kemudian kepada Mbak Judit, Bu Pendeta yang sudah membawakan doa. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan sedikit. Ini kaitannya dengan 24 tahun yang lalu, ketika kami masih jumur, kami sudah menjalin kasih dengan istri saya tercinta. Itu 24 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 1 Juli 2001. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah kami melangsungkan pernikahan, waktu itu didampingi oleh Pak Diruhi dan Mas Wawan, kedua kakaknya istri, yang Mas Wawan dia dari Jakarta, dan sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, segala kasih karunia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap bulan akan bersama menerima berkat berupa makanan minuman yang telah disediakan oleh keluarga kami Tuhan ini. Dan berkati pendidikan makanan minuman ini juga memberikan kekuatan tubuh jiwa raga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sepakat berkat kami dalam menyediakan kiranya kesenantiasa yang lain dan berkatinya. Kami bersama menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mana nggak boleh? Masalah kayak copet. Iya, masuk kira juta. Loh, aku kan jupuk Lucu. Aku kan jupuk no. Perwakilan. Ya nah. Tak jupuk no, Om, enggak Om. Lah ya. Aku kan jupuk no.